Di dunia ini, orang itu sebersih apapun makanan yang kita konsumsi, tetap ada tinja yang harus dikeluarkan. Dan sebening apapun air yang kita minum, tetap ada air kencing yang harus dikeluarkan. Kita tidak tahu seberapa bagian apa dari makanan atau minuman itu yang bermanfaat untuk diri kita. Kita hanya bisa untuk ikhtiar makan, minum dengan porsi atau dengan tatanan, dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Kemudian dari situ kita pun tidak tahu bagaimana prosesnya tersebut di dalam diri kita. Pada dasarnya ketika bayi yang notabene sudah di dunia tapi belum lahir ke dunia, dia makan, dia minum, tetapi tidak kencing dan tidak buang air besar. Karena yang dia makan adalah saripatinya. Oleh karena itu, mungkin yang harus kita pikirkan adalah seberapa besar dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang menjadi saripati, yang berkah halal thayyiban yang mengalir di dalam diri kita. Mungkin kenikmatan surga juga seperti itu. Artinya para ahli surga merasakan kenikmatan baik makan minum karena itu sudah rezeki yang memang tidak ada istilahnya kotorannya, tinggal sarinya. Itulah yang menjadikan ahli surga tidak kencing dan tidak buang air besar. Tapi kita yang di dunia hanya berusaha untuk mencari rahmat Allah yang ada di bumi ini, baik dengan makan atau minum, yang tentunya sebersih apapun, sebening apapun, tetap ada yang kotor. Itulah kita harus senantiasa bersyukur dan meminta ampunan kepada Allah. Dan mungkin bagi saya itulah salah satu ibroh atau pelajaran bahwa kita dicap sebagai orang yang baik atau dicap sebagai orang yang buruk atau dicap sebagai orang yang kaya atau dicap sebagai orang miskin tidak pengaruh. Yang jelas ketika kita mampu, kita keluarkan zakat baik fitrah ataupun mal, yang tentunya kita tafa'ulan atau berkaca dari kisah tadi, yakni di antara makanan dan minuman kita ternyata ada yang perlu untuk diberikan kepada yang haknya. Maka di bulan Ramadan ini saya menasihati diri saya sendiri dan teman-teman semua, tentunya adalah sebersih apapun makanan yang kita konsumsi, ternyata kita harus tetap buang air besar. Dan sebening apapun minuman yang kita konsumsi, ternyata kita juga harus kencing. Dan seberapa halal pun rezeki yang menurut kita itu sudah bersih, ternyata kita harus mengeluarkan juga kadar zakatnya. Itulah yang dinamakan zakat, itu mengeluarkan haknya orang lain, yang boleh dikatakan ibrohnya adalah mengeluarkan kotoran tetapi bukan kotoran. Semoga kita senantiasa diberkahi dengan rezeki yang halal, thayyib dan berkah.